Di sesi 3 ini kayaknya nggak ada sih. Nomor 3 nggak, di sesi 3 nggak ada. Dalgulin. Selain Dalgulin ada persamaan parametrik ya, kayak ya di bab 5 lah, sama koordinat kutub gitu. Ini disuruh nyari panjang busur sama tentang turunan persamaan parametrik. Ini juga panjang busur atau panjang kurva lah di sini. Terus yang sini sesi 3 itu ada terkait persamaan kutub, ya juga disuruh nyari panjang lintasan, panjang busur lah. Terus Recording in progress. Nomor 4, nomor 5 di sesi 3 itu tentang barisan sama deret. Nomor 4 ini barisan, nomor 5 tentang deret Maclaurin. Di sini juga ini barisan tentang konvergenan sama divergen. Terus yang ini panjang busurnya ada di nomor 4 juga aja panjang busur, dan nomor 5 sih ini konvergen sama divergen tentang deret. Itu aja. Sekarang kita coba kerjain soal-soalnya ya. Sebenarnya aku udah ada pembahasan, tapi mungkin aku bakal ya coret-coret aja lah, bukan kayak baca pembahasan. Oke. Di sini disuruh nyari luas permukaan. Luas permukaan jika kurva x kuadrat min 4x tambah y kuadrat yang terletak di kuadrat pertama dan diputar pada sumbu x panjang 0 sampai 2. Nah, di sini kita cek ya bahwa kurva ini itu bentuknya kayak gimana dulu sebelum kita coba cari luas permukaannya. Karena kalau misal kita udah dapet kayak kira-kira bentuknya bakal kayak gimana, nanti biasanya lebih enak buat nyarinya. Dan bahkan kita nggak perlu rumusnya gitu. Kira-kira ada yang tahu nggak ini kurvanya kayak gimana? Misal nggak dibalasin dulu deh dari 0 sampai 2 gitu. Ada yang tahu? Ini aku gambar. Mau dulu nggak? Ini x kuadrat min 4x tambah y kuadrat. Oke, langsung aja. Jadi di sini kita punya x kuadrat min 4x tambah y kuadrat sama dengan 0. Di sini ada x kuadrat, ada y kuadrat. Ini sebenarnya persamaan lingkaran sih. Jadi ini bisa kita manipulasi bentuknya jadi x kuadrat min 4x, kita tambah 4 kedua ruas, tambah y kuadrat sama dengan 4. Berarti di sini x min 2 kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 4. Karena x kuadrat min 4x tambah 4 itu x min 2 kuadrat. Nah, kalau udah dapat kayak gini, ini kan persamaan lingkaran ya. Persamaan lingkaran pusatnya itu di 2,0 dan jari-jarinya ini 2, yaitu 2 kuadrat. Nah, itu pusatnya di sini 2,0. Terus di kuadran pertama ya, dan diputar pada sumbu x panjang 0 sampai 2, berarti kayak gini. 0 sampai 2 kan kayak gini. Sebenarnya di pembahasan kayaknya ada yang salah. Oh enggak sih, enggak tak gambar. Ya, jadi gambarnya nanti bakal kayak gini ya. Kuadran pertama, karena kalau lingkaran penuh kan kayak gini nanti. Karena bukan lingkaran penuh, ya cuma segini aja. Ini kurvanya. Terus karena diputar terhadap sumbu x ya, diputar terhadap sumbu x, nanti dia bakal membentuk setengah bola. Jadi ya ini kayak bola gitulah, setengah bola nanti bentuknya. Akan terbentuk setengah bola. Karena akan terbentuk setengah bola, kita ingat-ingat kembali rumus dari luas permukaan bola. Permukaan bola
itu kalau nggak salah 4pi R kuadrat. Karena setengah ya, berarti kita kaliin setengah. Dan R-nya itu kita dapat, yaitu jadinya yaitu 2. Berarti setengah dikali 4, pi dikali 2 kuadrat. Bagi 2, 2 berarti 8pi. Jadi ini jawabannya 8pi, bisa langsung aja, enak. Nggak perlu kita pakai rumus-rumus luas permukaan kurva gitu. Oh ya, dan di sini kenapa kok terbentuk setengah bola? Karena di sini 0, 2 kan. Jadi ini kan seperempat lingkaran. Terus kalau diputar nanti bakal terbentuknya ya setengah bola gitu. Nah, tapi bisa juga kok kalau mau pakai rumus. Cuman agak lebih sulit aja kalau menurutku. Nah, ini kalau pakai rumus, ini aku jelasin di sini aja kalau yang pakai rumus karena agak panjang. Jadi di sini tadi kan kita punya y kuadrat itu kan sama dengan x kuadrat min 4x. Dan itu bisa kita bikin jadi y kuadrat sama dengan 4x min x kuadrat. Atau y-nya sama dengan plus minus akar 4x min x kuadrat. Nah, karena kan di sumbu y positif, kuadran 1 kan ya, berarti y-nya positif, maka kita ambil yang plus saja. Jadi udah kita hapus saja ini. Ini kita misalin sebagai fx. Nah, sedangkan rumus luas permukaan itu ini. Jadi K itu integral dari A sampai B 2pi fx akar 1 plus f aksen x kuadrat. Dengan A sama B-nya itu dari 0 sampai 2. Jadi 0 sampai 2. Terus kita cek bahwa ini yang dalam dulu kita kerjain. Jadi 1 plus f aksen x dikuadratin. Mungkin aku coba buka pakai yang lainnya. Bentar. Jadi di sini kita punya 1 tambah f aksen x dikuadratin. Di sini 1 tetap. Jadi cari f aksennya, kita turunin ya. Kalau diturunin kan ini kayak akar U lah, akar U. D per dx akar U. Ini kan atau D per dx U pangkat setengah. Berarti kan setengah dikali U pangkat min setengah, karena setengah min 1 ya nanti. Terus kita punya nanti du per dx, dikalikan du per dx. Berarti kita dapat 1 per 2 U pangkat min setengah, berarti kan ya turun gitu, turun ke bawah. Ini 4x min x kuadrat. Terus turunan yang dalam itu kan berarti 4x diturunin kan 4 ya. Kemudian min x kuadrat diturunin jadi min 2x. Jadi kita dapat kayak gini, terus nanti dikuadratin. Nah, nanti bakal dapat, ini bisa dicoret ya duanya nanti. Dapat kayak gini, 1 tambah x kuadrat min 4x tambah 4 dibagi 4x min x kuadrat. Kalau disamain penyebut, nanti kan dapat ini 4x min x kuadrat dibagi 4x min x kuadrat ditambah yang ini x kuadrat min 4x tambah 4 dibagi dibagi 4x min x kuadrat. Ini x kuadratnya coret, 4x-nya juga coret. Jadi tinggal 4 per 4x min x kuadrat. Di situ tinggal kita masukin aja. Tadi kan batasnya dari 0 sampai 2. Rumusnya 2pi akar 4x min x kuadrat dibagi akarnya ini. Ini bisa kita coret ya yang dalam. Kemudian 4 akar 4 yaitu 2, berarti 2pi kali 2.
Jadi nanti dapat 4px dari 0 sampai 2, kita masukin aja 2, ya udah dapat 8pi, hasilnya sama. Di soal pertama mungkin ada pertanyaan di sini. Silahkan kalau ada. Oke, belum ada ya. Yang lain? Untuk Kalau nggak ada, kalau ada pertanyaan bisa raise hand atau di kolom chat ya. benar. Kalau nggak ada ya, mungkin nggak ada. Jadi di sini tadi yang mirip tuh yang ini kali ya, yang kita coba yang nomor 1 sesi 2 ya. Ini mirip di sesi 2 tuh soalnya. Jadi di sini luas permukaan benda putar y kuadrat min 10x tambah x kuadrat min 10y plus 25 diputar terhadap titik pusat. Nah ini nanti perlu hati-hati sih tapi. Jadi di sini kita juga punya bahwa ini lingkaran. Kita bisa nyatain sebagai x kuadrat min 10x ditambah 25 ditambah y kuadrat min 10y tambah 25 sama dengan, karena 25-nya ini cuma ada 1 dan di sini ada 2, maka kita tambahkan di sini 25 juga. Dan di sini kita dapat x min 5 dikuadratin tambah y min 5 dikuadratin sama dengan 5 kuadrat. Berarti ini lingkaran. Pusatnya di 5,5 dan jari-jari 5. Nah, sedangkan di sini permukaan benda putarnya itu benda putarnya itu diputar terhadap titik pusat. Yang dimaksud titik pusat itu bukan 0,0, tetapi yang ini titik pusatnya. Jadi kalau misal ada lingkaran nih, lingkaran kayak gini, titik pusatnya di sini, terlepas di mana saja ya. Nanti kalau diputar terhadap titik pusat, bakal membentuk diputar terhadap titik pusat, membentuk bola. Jadi karena udah jelas ya dia bakal membentuk bola, ya luas permukaannya berarti 4pi kali kuadrat. Dan R-nya itu 5, berarti 4pi dikali 5 kuadrat, yaitu 25. Ya udah dapat 100pi. Udah, simpel. Ini nggak perlu pakai rumus. Karena kalau pakai rumus ini bakal jauh lebih susah, karena dia itu diputarnya bukan terhadap sumbu X atau sumbu Y gitu. Oke, mungkin aku coba lanjut aja. Kalau nggak ada ya, mungkin nggak ada pertanyaan. Kita coba terkait dalil Guldin. Nah ini triknya juga mirip sama nomor 1 ini. Di nomor 2 ini ketika kita disuruh nyari pakai dalil Guldin 1, titik berat dataran homogen yang dibatasi kurva Y sama dengan akar 1 min x min 2 kuadrat dan sumbu X. Jadi ini ya kita perlu tahu dulu bentuk kurvanya kayak gimana. Ini kalau kita kuadratin ya, kita coba kuadratin, kita bakal dapat Y kuadrat sama dengan 1 min x min 2 kuadrat atau x min 2 kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1. Nah, ketahuan banget nih bahwa dia itu lingkaran bentuknya.
Jadi datarannya bakal membentuk lingkaran, dan karena ini kan dibatasi sama sumbu X, berarti yang positif aja ya. Pusatnya di 2,0. Misal ini 2, 2,0, 2,0, kemudian jari-jarinya ini 1. Berarti kira-kira kayak gini. Nah, datarannya nanti kayak gini. Terus kita nyari titik beratnya pakai nilai Gaussian 1. Nah, pertama kita cek dulu bahwa kurvanya ini kan simetris terhadap garis X sama dengan 2. Jadi ini ada garis, ini X sama dengan 2. Dia simetris. Maka karena simetris, X barnya itu nanti sama dengan 2. Jadi kalau simetris ya di tengah-tengahnya gitulah titik beratnya. Tinggal kita nyari Y barnya aja. Y bar. Ini kayak gimana? Nah, ini yang kita cari pakai Gaussian. Nah, yang pertama kita cari dulu ya. Ingat dulu Gaussian itu bahwa volume benda putar. Jadi kalau Gaussian di sini volume benda putar yang diputar terhadap sumbu X ini itu akan sama 2pi dikali Y bar dikali L. L itu luas permukaannya ini. Bukan luas permukaan. Luas daerah ini, luas kurvanya. Jadi V-nya itu nanti merupakan V itu bakal membentuk volume bola. Volume bola karena dia diputar dalam sumbu X ya. Volume bola dengan jari-jari 1. Berarti V-nya 4/3 pi R pangkat 3 kan. Itu volume bola berarti 4/3 pi karena jari-jarinya 1. Kemudian luas kurvanya itu setengah lingkaran. L setengah lingkaran itu setengah dikali pi R kuadrat. Berarti setengah pi R kuadrat berarti 1 kuadrat, ya udah setengah pi aja. Nah, dari sini kita tinggal cari aja V-nya dapat, L-nya dapat, nanti kita bakal dapat Y-nya. Nah, di sini V-nya tadi 4/3 pi R pangkat 3 sama dengan 2pi, kemudian dikali Y bar dikali pi per 2. Ini bisa kita coret, pi-nya coret di sini. R-nya ini udah nggak ada ya. Berarti Y bar di sini, Y bar sama dengan 4/3, di sini masih ada pi ya, 4/3 pi. Jadi ini udah dapat Y barnya. Maka titik beratnya nanti bakal dapat 2,4/3 pi. Nah, di sini aku gambarin yang lebih bagusnya. Di sini ya. Ini sketsa grafiknya yang lebih bagus. Jadi titik beratnya ada di sini, 2,4/3 pi. Kira-kira tepatnya ada di sini. Dan bentuk kurvanya kayak gini. Mungkin kayak gitu untuk soal nomor 2. Teman-teman ada pertanyaan kah? Tungguin sampai 29. Teman-teman yang masih bingung atau kurang paham mengenai penjelasan tadi bisa bertanya melalui fitur raise hand atau bertanya di kolom chat ya. Oh, yang ini nggak ada Gaussian di sesi 3. Nggak ada ya. Mungkin aku bahas juga
di soal nomor 2, sesi 2. Jadi di sini suatu bidang datar dibatasi oleh kurva X kuadrat sama dengan AY dan garis Y sama dengan A. Disuruh nyari pusat massa bidang datar tersebut. Dan berikan gambar sketsanya. Oke. Jadi yang pertama, ini sebenarnya A itu NLP sih. Cuman mungkin biar lebih kebayang pakai berapa ya? A-nya. Aku di sini pakai berapa ya? Sebenarnya nggak pakai A aku di sini. Jadi 6 atau berapa ya? Oh, gambarnya nggak di sini. Bentar ya. Nomor ini mungkin A-nya 6 aja ya. Kita pakai A-nya 6. Jadi kalau A-nya 6, kita ambil ya kayak yang di sini aja lah. A sama dengan 6 ya. Maka di sini kita punya kurvanya nanti Y sama dengan X kuadrat per 6 dan Y sama dengan 6. Ini garisnya, batas-batasnya. Kira-kira nanti kayak gini kurvanya karena ini kan kita punya bahwa X kuadrat per 6 ya. Jadi kalau dibagi sesuatu, dibagi 6 gitu, dibagi bilangan bulat atau bilangan yang lebih besar daripada 1, nanti dia kurvanya bakal lebih landai. Kan kalau Y sama dengan X kuadrat kan kita punya kayak gini ya. Kira-kira kayak gini. Agak lancip gitulah. Kalau X kuadrat per 6 nanti lebih landai karena dia dibagi. Ini kayak gini. Oh, mungkin ya udahlah 6 nggak apa-apa. Mungkin di sini Y sama dengan 6, di sini Y sama dengan X kuadrat per 6. Nah, kita disuruh nyari pusat massa bidang datar. Nah, yang pertama kita cek bahwa dia simetris juga di sini. Dia simetris terhadap garis X sama dengan 0. Jadi dia simetris kan di sini, kayak dicerminkan gitu aja. Jadi kita dapat X bar sama dengan 0 karena simetrisnya terhadap garis X sama dengan 0. Sekarang kita tinggal nyari ininya, Y barnya. Gimana kita nyarinya? Kita pakai rumus dari bidang pusat massa. Aku kurang hafal sih, jadi mungkin aku lihat di sini aja. Nah, ini rumusnya. Di sini ya. Rumusnya, jadi Y bar itu setengah dari integral A sampai B, Y1 kuadrat min Y2 kuadrat diintegral terhadap dx. Yang bawah itu ya luas permukaan sebenarnya. Luas kurva lah. Bukan luas permukaan, sorry. Luas kurva. Jadi di sini ini rumusnya. Mungkin kita coba cari dulu A sama B-nya. Di sini nanti A. Ini A, di sini B-nya. Kita cari titik potongnya. Kan Y-nya X kuadrat per 6 sama dengan 6 ya. Berarti X kuadrat sama dengan 36. Maka X-nya sama dengan plus minus 6. Jadi di sini A-nya ini min 6. Yang sini 6. Makanya batasnya dari min 6 sampai 6 nanti. Oke, kita coba yang atas dulu. Jadi integral dari A sampai B atau min 6 sampai 6. Yang atas Y1. Y1-nya itu yang lebih atas ya. Yang lebih atas itu yang ini. Y sama dengan 6. Y1, yang ini Y2 nanti. Berarti 6 dikuadratin dikurangi Y2. Y2-nya itu X kuadrat per 6, kita kuadratin terhadap dx. Kita integralin terhadap dx gitu. Ini min 6 sampai 6, 36 min X pangkat 4 per 36.
dx. Ini kita dapat berarti 36x min ini berarti x pangkat 5 ya. Jadi pangkatnya nambah 1. Kemudian ini 36 dikali 5. Karena pangkatnya dibagi gitu. Ini 6 min 6. Nah, nanti di sini bakal dapat bisa dihitung sendiri lah ya. Nanti kalau pakai ini nanti bakal dapatnya yang atas itu nanti adalah 8 dikali 6 pangkat 3. Benar. 8 dikali 6 pangkat 3 per 5. Ini dapatnya ini nanti. Berarti 8 dikali 216 per 5. Atau jalin 6 pangkat 3 aja lah ya. Nanti kalau dihitung dapatnya itu. Terus yang bawah itu integral min 6 sampai 6. Y1-nya itu adalah 6 min x kuadrat per sorry. Enggak ngelag. Enggak masalah. X kuadrat per 6 integralin terhadap dx. Ini kita dapat nanti 6x dikurang x pangkat 3 per 6 kali 3 ya. Jadi pangkatnya nambah 1, kemudian dibagi juga. Ini 6 min 6. Ini nanti bakal dapat 4 kuadrat per 3. Jadi 4 dikali 6 kuadrat per 3. Oke. Kemudian kita dapat Y barnya itu setengah dikali yang atas 8 dikali 6 pangkat 3 per 5. Kita bagi sama 4 dikali 6 kuadrat per 3. Ini sama dengan setengah dikali 8 dikali 6 pangkat 3 per 5 dikali yang bawah itu 3 ya. 3 dibagi 4 dikali 6 kuadrat. Ini bisa kita coret, tinggal 6-nya aja. Dibagi 4 habis, ini habis. Berarti dapat 6 per 5. Dapatnya 6 per 5 Y-nya. Ini sesuai sama ini nanti. 3A per 5. Kok kayaknya ada yang salah? Oh ya, bukan 6 kali 3 ya. 3-nya masih belum dicoret. Berarti 18 per 5 dapatnya. Oke. Ini Y bar. Berarti titik pusatnya itu X bar, Y bar, titik pusat. Pusat masanya yaitu 0,18 per 5. Oke, mungkin di ini dulu ada pertanyaan dulu mungkin terkait mencari pusat massa. Nggak ada ya? Oke, aku lanjutin terkait dalil Goldin juga. Di sini kita disuruh nyari dalil Goldin dan diputar terhadap garis Y sama dengan 2A. Berarti mungkin di garis Y sama dengan 12 lah ya. Bentar, kita coba gambar. Kayak gini. Kayak gini. Ini Y sama dengan 6. Yang ini sumbu putarnya Y sama dengan 12. Dan titik masanya, pusat masanya ada di sini. Nah, kita perlu nyari ini. Perlu nyari volumenya ya. Volume yang diputar terhadap garis Y sama dengan 2A. Oke. Buat nyari, kita kan tadi punya V sama dengan 2P dikali Y bar dikali L. Tapi hati-hati, di sini Y barnya itu bukan yang ini, bukan 18 per 5. Yang dimaksud Y bar itu adalah jarak dari ini. Jarak dari sumbu putar ke titik masanya, titik pusat masanya. Berarti jaraknya yang dimaksud Y bar di sini adalah, ini mungkin 2Pi, Y barnya di sini, yang atas kan 12. Y sama dengan 12. Yang bawah itu tadi 18 per 5. Berarti 12 min 18 per 5
dikalikan dengan L-nya. L-nya tadi yang bawah, ini tadi. Ini sama dengan L juga ya, luas kurvanya. Yaitu 4 kali 6 kuadrat, 4 dikali 6 kuadrat per 3. Berarti ini 2pi, dikalikan 12 kali 5, 60, min 18, dibagi 5, dikali 36 kali 4 nanti, mungkin 24 kali 6, 24 kali 6 per 3. Ya ini berarti 24 kali berapa lantai. Nanti bakal dapat 2pi, 60 min 18, dapatnya 42 ya. 42 dikali 24 dikali 2 dibagi 5. Mungkin kalau aku pakai rumusnya aja ya. Pakai rumus nanti bakal dapat di sini. Ini nanti bisa coba dihitung sendiri ya yang ini, karena tinggal hitungan biasa dan aku nggak jago ngitungnya. Nanti bakal sama dengan 56 dikali 6 pangkat 3 pi dibagi 15. Nanti jawabannya kayak gini. Ini ada pertanyaan di sini? Oke, mungkin nggak ada ya. Lanjutin ke soal selanjutnya, mungkin yang terkait nomor 3 ya. Nomor 3 sesi 1 mungkin sama sesi 3 aja lah. Karena yang sesi 2 itu panjang banget. Terkait panjang busur sama ya ini panjang busur, panjang lintasan, mirip-mirip lah. Oke, yang pertama itu disuruh bikin sketsa kurva dari persamaan parametrik ini. X sama dengan 1 ditambah cos T, dan G-nya itu 3 dikurang sin T. Dari 0 sampai 2pi. Oke, buat gambar, mungkin teman-teman ada ide gimana cara gambarnya? Ya, Lena. Ada ide nggak? Gimana biar gambarnya enak? Bikin titik dulu. Iya bisa bikin titik, cuman kalau menurutku kurang enak. Ada yang punya ide lain? Mungkin? Oke, mungkin belum ada ya. Jadi kalau ada persamaan parametrik kayak gini, cara paling gampangnya buat gambarnya itu kita eliminasi dulu parameter-parameternya tuh ini. Jadi kita punya di sini bahwa cos T itu akan sama X min 1. Dan sin T itu bakal sama 3 min Y ya, sin T-nya. Maka kita bisa dapat cos kuadrat T itu sama dengan X min 1 kuadrat. Dan sin kuadrat T itu sama dengan 3 dikurang Y dikuadratin. Kalau kita jumlah, it's jelek banget. Oke, di sini 1,
Jadi cos kuadrat tambah sin kuadrat kan 1. Di sini x min 1 kuadrat tambah 3 min y kuadrat. Atau bisa juga karena kuadrat ya, maka sama aja kayak y min 3 kuadrat. Sama dengan 1. Nah ini jelas bahwa dia itu bersama lingkaran, pusatnya itu di 1,3. Jadi kalau kita bikin sketsanya di sini ya, 1,3 mungkin di sini, jari-jarinya 1 dan lihat bahwa batasnya itu 0 sampai 2 pi. Artinya nanti dia bakal satu lingkaran penuh. Jadi kayak gini nanti. Kira-kira kayak gini. Ini sketsa kurvanya. Dan di sini dia nggak disuruh ya cari arah pertambahan kurvanya. Jadi nggak perlu kita cari. Tapi kalau mau tahu, kita cek bahwa nanti dari 0 sampai 2 pi, dia itu titik-titiknya bakal ke sini arahnya. Jadi awalnya di sini, nanti terus ke sini, terus ke sini, ke sini. Jadi dia berlawanan arah jarum jam. Teman-teman bisa cek sendiri nanti. Nah, dari sini kelihatan banget sketsa kurvanya. Kita cari panjang busur. Panjang busur karena ya udah kita tahu lah ya bahwa ini lingkaran. Panjang busur nggak perlu lah kita pakai rumus-rumus yang lain gitu. Jadi panjang busurnya ya udah pakai keliling lingkaran adalah keliling, yaitu 2 pi r. Sedangkan r-nya 1 berarti 2 pi. Jadi panjang busurnya. Nah tapi kalau mau pakai rumus ini juga bisa sebenarnya. Aku cantumin kayaknya di sini. Bentar. Buat nyari, oh bukan di sini, yang sesi 1 ya. Panjang busur di sini. Nah, rumus panjang busur itu kan kayak gini. Dx integral dari A sampai B, dx per dt dikuadratin tambah d per dt dikuadratin. Dx per dt jadi x-nya kita turun derajat t, terus dy per dt kita turun derajat y-nya kita turun derajat t juga. Nah nanti kita bakal dapat ini kan tadi x-nya sama dengan 1 min cos t ya. 1 plus cos t kalau nggak salah. Ya. Jadi kalau kita turunin maka dapat min sin t. Kemudian y-nya tadi 1 min sin t. 3 min sin t ya. 3 min sin t kalau kita turunin jadi min cos t. Mulai dari 0 sampai 2 pi, maka tinggal kita masukin aja dari 0 sampai 2 pi, min sin t dikuadratin, ya udah ini jadinya sin kuadrat t kan, tambah cos kuadrat t, ya udah ini kan 1, jadi ini integral dari 1 dt gitu. Ya udah berarti t 2 pi, batas atasnya 2 pi, batas bawahnya 0, dapat ini 2 pi. Gitu aja. Oke, mungkin di sini ada pertanyaan? Belum nyari parameter T yang menyebabkan garis ini vertikal? Oh iya, monggo. Izin bertanya Mas, itu yang cara menentukan arahnya itu bagaimana ya Mas? Saya masih agak bingung. Oke, cara menentukan arah ya. Kita coba-coba ya. Jadi untuk cara menentukan arah, mungkin nanti biar lebih jelas di selanjutnya aja, tapi nggak apa-apa. Di sini kita punya ya, batasnya itu mulai dari 0 sampai 2 pi. Kalau kita masukin 0, cos 0 nanti kan, di sini aja nggak apa-apa. Kalau t-nya sama dengan 0, nanti kan kita bakal dapat bahwa x-nya sama dengan 1 plus cos t, yaitu 2 kan. 1 plus cos 0.
yaitu 1 plus 1 sama dengan 2. Sedangkan Y-nya itu 3 min cos 0, yaitu sin 0 ya, yaitu tetap 3. Berarti 2,3 nanti kan di sini. Ini titik 2,3. Nah, kita cek berapa nih? Misal kita ambil lagi pi per 2. X sama dengan 1 tambah cos pi per 2. Ini kan nanti bakal dapat dia 0 ya. Cos pi per 2 kan 0. Berarti X-nya sama dengan 1. Dan Y-nya yaitu nanti 3 min sin pi per 2. Sin per 2, pi per 2 itu dia bakal dapat 1. Oh sorry, ini arahnya kembali ya. Berarti ini di sini 2. Ini arahnya kembali, sorry. Aku tadi belum ngecek dengan benar. Arahnya kebalik ini. Jadi nanti arahnya searah jarum jam sini nanti. Makasih udah diingetin buat nyari. Oke, kayak gini. Nah, pi per 2, kalau pi per 2 nanti kan di sini. Jadi dia bakal turun. Kemudian kalau min pi per 2 nanti dia bakal di atas di sini. Maksudnya 3 pi per 2. Jadi arahnya ini kan di sini 0, T sama dengan 0. Di sini T sama dengan pi per 2. Kemudian nanti kalau misal X-nya sama dengan T-nya sama dengan pi lah. 1 plus cos pi. Nanti kan bakal dapat 0, yaitu di sini nanti dapatnya. Jadi dia arahnya dari sini ke sini, kemudian sini, T sama dengan pi, terus ke sini, kemudian ke sini. Jadi dia searah jarum jam. Jadi kita coba-coba lah buat nyari arah pertambahan kurvanya. Nah gitu. Ya, baik Mas, terima kasih. Oke. Nggak ada lagi kah? Kalau nggak ada, aku lanjut. Jadi di sini mungkin aku coba buka terkait, aku ada rangkuman sih, rangkuman bab 5 sama bab 6 aja sih. Ntar mungkin ya bisa dicek lah. Jadi buat nyari dia nggak punya garis singgung vertikal apa horizontal, itu kita pakai ini. Jadi dia memiliki garis singgung vertikal jika dx per dt-nya itu 0 dan dy per dt-nya itu nggak boleh 0. Jadi ini harus 0, yang ini nggak boleh 0. Maka kita cek tadi bahwa ini ya, dx per dt-nya kan min sin t. Ini min sin t itu harus sama dengan 0, sedangkan min cos t itu nggak boleh 0. Nah nanti kalau kan batasnya dari 0 sampai 2pi, itu yang memenuhi apa aja? Yang memenuhi nanti bakal adalah 0, t sama dengan 0. Dan kalau dicek sin 0 kan 0, sedangkan cos 0 itu 1. Kemudian t sama dengan pi. Ini nanti sin pi sama dengan 0, sedangkan cos pi enggak 0 juga, sama t sama dengan 2pi. 2pi nanti juga sama. Jadi semua nilai parameter T yang menyebabkan kurva mempunyai garis singgung vertikal itu ada 0, pi sama 2pi. Dan kita coba, ini seperti T-nya tadi kan min cos T, min sin T ya. Min sin T dan CC. Dx per dt min sin t ini sama dengan 0 dan dy per dt sama dengan min cos t, ini nggak boleh 0. Oke, mungkin gitu. Ada pertanyaan di sini?
terkait, mungkin aku coba di sesi 3. Ini juga sama ya. Jadi buat nyatakan dalam bersamaan kutub dengan lintasan theta sebenarnya lebih enak kalau kita coba ini. Kali ini disuruh nyari R sama dengan F theta. Berarti kita eliminasi dulu lah T-nya. Jadi di sini kita punya T-nya sama dengan, T-nya itu sama dengan X, 1 min X ya, 1 min X, dan Y, berarti Y-nya sama dengan akar, kita masukin aja ya T-nya, 8, tambah 2 dikali 1 min X, min 1 min X kuadrat. Berarti Y kuadrat sama dengan 8, tambah 2 min 2X, min, ini kalau dijabarin jadi 1, min 2X tambah X kuadrat. Ini Y kuadrat sama dengan 8, tambah 2, min 2x min 1 plus 2x plus x kuadrat, min x kuadrat ya, karena di sini dikalikan min x kuadrat. Kita coret, berarti ini kita dapat x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 9. Nah, x kuadrat tambah y kuadrat itu sama dengan r kuadrat kalau di kurva kutub. Jadi kalau di kurva kutub kan kita punya bahwa X per R itu sama dengan cos theta dan Y per R itu sama dengan sin theta. Jadi kalau nanti dicoba X kuadrat tambah, bener nggak ya? X per R, Y per R. Iya bener. Iya, X-nya R cos theta, Y-nya R sin theta. Atau bisa kita bilang X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta. Jadi kalau dikuadratin nanti bakal ketemu R kuadrat nanti. R kuadrat sama dengan 9. Nah, karena disuruh nyari R sama dengan F theta, kita bisa ambil aja. R sama dengan F theta yang positif aja. R-nya berarti sama dengan 3. Udah. Nah, lintasannya kita coba cari. Kalau kita punya T-nya itu sama dengan min 2, T sama dengan min 2 ya. X-nya itu kan R cos theta, berarti R-nya 3 kan, berarti 3 cos theta. Kita tadi punya R-nya 3 cos theta, sama dengan 1 min 2. Berarti 3 cos theta sama dengan 3, berarti cos theta sama dengan 1. Nah, ini berarti theta-nya sama dengan 0. Sini theta 0, kemudian ketika dan Y-nya sama dengan R sin theta ya, R sin theta 3 sin theta, dan itu sama dengan, kalau dimasukin ya, akar 8 tambah 2 kali min 2 min 2 kuadrat, berarti ini dapat 2 kali min 2 min 4. Oh ya. Berarti kita dapat 8 min 4 berarti sama dengan 0. Berarti sin theta sama dengan 0 ya. Sin theta sama dengan 0, tetanya sama dengan 0 di sini. Oke. Jadi ketika kita udah dapat berarti tetanya mulai 0. Ketika T sama dengan min 2, theta sama dengan 0. Sebenarnya kita cukup cek aja salah satu, bisa. Yang ini aja. Atau yang Y-nya aja. Dan ketika T-nya sama dengan 1, misal T sama dengan 0 dulu deh. Kalau T-nya sama dengan 0, nggak susah. T sama dengan 1 langsung saja. T sama dengan 1, kita bakal dapat bahwa ini X sama dengan 3 cos theta sama dengan 1 min 1. Ya kan? Berarti kita dapat
cos theta sama dengan 0. Tetanya ini bisa jadi pi per 2, bisa jadi 3 pi per 2. Kita belum tahu di sini. Maka kita perlu cek di ini. Di sebelah yang ini, Y-nya. Ketika Y-nya sama dengan 3 sin theta, itu sama dengan akar dari 8 plus 2 min 1, yaitu akar 9, ini 3 sin theta ya. Maka sin theta-nya sama dengan 3, karena akar 9 itu pasti positif di sini. Sorry, ini sin theta-nya sama dengan 1 ya. Dapatnya sin theta-nya sama dengan 1, maka sin theta yang 1 itu adalah pi per 2. Maka di sini tetanya pi per 2 ya. Jadi batasnya dari 0 sampai pi per 2. 0 kurang dari theta, x ya. Theta kurang dari sama dengan pi per 2. Oke. Ini buat lintasannya. Bentar aku coba cek dulu di pembahasanku apakah udah benar pembahasanku. Sesi 3 ya. Sesi 3 tuh paling bawah. Bukan, masih sesi 2. Sesi 1. Benar. Benar ya, sesi 3. Oh ya, pembahasanku udah benar. Oke, ada pertanyaan kah? Oke, nggak ada ya. Tadi yang nomor 2 itu disuruh nyari panjang lintasan kurva. Oke. Kita tinggal cari aja bentuknya. Kan itu R sama dengan 3. Tadi kan R sama dengan F theta sama dengan 3. Berarti kalau dalam koordinat kutub kayak gini tuh, berarti lingkaran dengan jari-jari 3. Nah, tapi batasnya itu 0 sampai pi per 2. Berarti lingkarannya itu dari sini aja. Nah, ini dihapus, nggak ada. Kok gini sih? Aneh banget. Oh, hapus semua aja lah. Oke. Karena 0 sampai pi per 2 ya berarti ya di kuadran 1 aja kan. Ini nol sampai pi per 2 berarti di kuadran 1 di sini aja. Ini 3. Disuruh nyari panjang ini, panjang lintasannya. Karena 0 sampai pi per 2 kan cuma di sini aja ya. Berarti ini kan terbentuk seperempat lingkaran. K sama dengan seperempat dikali keliling lingkaran itu adalah 2 pi R. Berarti setengah dikali pi, R-nya itu 3, berarti 3 pi per 2. Oke, sekarang kita cek yang nomor C itu disuruh sketsa, kita udah dapat di sini. Terus buat nentuin arah lintasannya, kita cek kalau 0 itu kan di sini. Kalau 0 di sini, kita cek ya bahwa atau ketika T-nya min 2 lah. Ketika T-nya min 2, nanti kan X-nya sama dengan 3 ya. Ketika X sama dengan T sama dengan min 2, X sama dengan 3. Dan Y sama dengan 0. Berarti di sini, kemudian ketika T sama dengan 1, X-nya sama dengan 0. Berarti nanti di sini. Jadi arah lintasannya itu ke atas ini. Jadi berlawanan arah jarum jam. Kayak gitu. Ada pertanyaan?
Gak ada, aku lanjutin. Mungkin soal terkait ini, saya coba. Ada yang mirip enggak ya? Ini deh, nomor 4. Nomor 4 ini menarik sih. Dimanipulasi. Jadi, nomor 4 yang sesi, itu sesi berapa? Sesi 1 ya. Yang sesi 2 nomor 4 itu tentang barisan. Ini juga tentang barisan. Oke. Yang sesi 1 di sini kita punya disuruh nyari panjang busur dari kurva R sama dengan A cos theta tambah B sin theta. Mungkin di sini biar enak, karena di sini dulu ya, aku cari yang enak aja angkanya. R sama dengan hanya misal di situ karena 6 ya udahlah namanya nggak apa, 6 cos theta tambah B-nya itu mungkin ya 4 aja lah, 4 sin theta ya, 4 sin theta. Oke, sekarang kita punya bahwa ini kita disuruh nyari panjang busur. Ini sebenarnya bisa langsung aja pakai cari ini, kita pakai rumus, tapi bisa lebih mudah sebenarnya kalau kita bikin cari bentuk kurvanya kayak gimana. Kalau pakai rumus sebentar. Pakai rumus kayak gini ya nanti, sebentar. Oke, kayak gini. Rumusnya R kuadrat tambah dr per d theta dikuadratin diintegralin terhadap d theta. Sekarang kita pakai aja ini. Aku mau ngasih tahu bahwa di sini kita punya bahwa R itu tadi kan, jadi tadi kan kita punya bahwa R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Berarti R-nya itu akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Kita ambil yang positif karena R di sini. Kemudian cos theta, kan kita punya X per R sama dengan cos theta. Oke, mungkin nanti dulu aja lah, biar masih R aja. Di sini masih R. Di sini 6 dikali X per R. Ditambah di sini 4 Y per R itu sama dengan sin theta. Dikali Y per R. Karena di sini sama-sama ada R, karena dan R-nya nggak mungkin 0, berarti R kuadrat sama dengan 6X tambah 4Y. Sedangkan R itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat. Dikurang 6X, dikurang 4Y, sama dengan 0. Berarti di sini kita bisa bikin X kuadrat min 6X tambah 36. Biar jadi kuadrat sempurna. Ditambah Y kuadrat min 4Y tambah 4, sama dengan tambah 36, tambah 4 juga. Ini X min 3, sorry. Oh ini bukan 36 ya, 9 ya sebenarnya. X min 6, karena 6 bagi 2 kan 3 dikuadratin 9. Di sini juga gitu, X min 3 kuadrat tambah Y min 2 dikuadratin, yaitu 13. Maka ini lingkaran pusatnya di 3,2 jari-jari akar 13. Nah, kalau disuruh nyari panjang busur ya udah. Ini tinggal kita iniin aja. Panjang busur itu kan keliling, berarti kan 2pi R, yaitu 2pi dikali akar 13. Ini panjang busurnya. Udah ketemu. Cukup gampang kalau menurut pakai ini tanpa rumus. Tapi kalau pakai rumus sebenarnya juga nggak begitu sulit sih. Paling sulitnya di bagian nyari batas-batasnya aja. Itu yang perlu teliti. Karena kalau nggak teliti, waduh, bahaya. Sebentar ya. Ini panjang busur semua Pak ini. Nggak ada ya yang nyari luas kurva gitu. Nggak ada. Jadi di sini kan disuruh nyari panjang busur kalau pakai rumus ya.
kita coba dulu R kuadrat sama dr per theta dikuadratin dulu. Ini aku pakai tetap A cos theta, jadi A cos theta tambah B sin theta dikuadratin. Nanti dapatnya A kuadrat cos kuadrat theta tambah 2AB cos theta sin theta tambah B kuadrat sin kuadrat theta. Terus kita punya ini kalau diturunkan A cos theta diturunkan jadi min A sin theta. B sin theta jadi B cos theta. Kalau dikuadratin A kuadrat sin kuadrat theta min 2AB sin theta cos theta tambah B kuadrat cos kuadrat theta. Nah, di sini kita bisa faktorin ya, jadi A kuadrat dikalikan, di sini ada cos kuadrat, di sini sin kuadrat theta. Dan di sini 1, jadi tinggal A kuadrat aja. Begitu pula yang B. Yang B ini ada sin kuadrat, di sini ada cos kuadrat. Nanti dapat B kuadrat aja. Dan yang ini 2AB cos theta sin theta, ini ya udah hilang karena plus sama minus. Lanjut bahwa kurvanya itu nanti ditelusuri keseluruhan, itu tetanya itu mulai dari 0 sampai pi. Kenapa 0 sampai pi? Karena ketika dimasukin theta sama dengan 0, kalau theta 0 ya, theta 0, R sama dengan A cos 0, yaitu A, tambah B sin 0, yaitu 0 nanti. Jadi R-nya sama dengan A, kemudian ketika theta-nya sama dengan pi, itu bakal dapat bahwa R-nya sama dengan min A, tambah B-nya 0. Nah, di sini ketika di kurva kutub, titik 0, A sama pi, min A itu bakal sama. Karena apa? Karena ketika 0, A itu kan ada di sini. R, theta ya, A, 0 lah. Kan R, theta. Berarti A, 0 kan di sini. Ini A, 0. Di sini itu A, 0. Kemudian ketika pi, itu kan sudutnya ke sini. Pi itu kan sudutnya nanti ke sini. Mungkin di sini harusnya, tapi di sini itu min A, bukan A. Kalau min A berarti balik lagi dong, balik lagi ke sini nanti batasnya. Jadi di sini juga min A, pi. Jadi titik yang sama di situ. Sehingga batasnya itu ya 0 sampai pi aja. Tinggal ini, karena ini kan nggak ada tetanya, ya udah akar A kuadrat tambah B kuadrat 0 sampai pi, ya udah pi akar A kuadrat tambah B kuadrat. Tergantung kita ngambil A-nya berapa. Jadi kalau kita ambil A-nya sama dengan 6 ya. Kalau kita tadi ambil A-nya 6. A-nya 6, B-nya 4. Harusnya ada yang salah sih. Oh, ini A kuadrat tambah B kuadrat dari, sebentar. Sorry. Tadi kita ambil A-nya 6 kuadrat tambah B-nya 4 kuadrat. Harusnya ini akar 36 tambah 4 kuadrat ya. Tambah 16. Akar, saya ingat ya. 40, 52. Oh ya, benar kok, benar. Jadi di sini kan 2pi akar 13 itu sama aja kayak ini kan. Pi dikali akar 2 kuadrat dikali 13, yaitu pi akar 52. Sama aja. Ya benar. Sorry. Oke, di sini ada pertanyaan terkait soal ini. Oh iya, tadi belum ya. Analitas. Oh enggak. Cuma nyari panjang bisa. Oke, mungkin ada pertanyaan di sini.
Mungkin belum ada. Aku lanjut terkait barisan dan deret ya. Nanti yang soal lain bisa dicoba baca aja. Sesi 1 nomor 5 ya. Jadi di sini disuruh nyari apakah deret ini konvergen atau divergen. Nah, kita itu punya yang namanya prinsip informal. Sebentar, aku coba. Di sini ada yang namanya prinsip informal. Sebentar. Ini ada soal apa bukan? Nah ini. Jadi prinsip informal yang pertama itu suku-suku konstan dalam penyebut dapat dihilangkan tanpa mempengaruhi konvergensi maupun divergensi. Jadi ketika ini kita punya deret n sama dengan 1 sampai tak hingga 4/3 n tambah 1, ini kan ada suku konstannya yaitu 1. Konvergensinya akan sama dengan konvergensi deret ini n sama dengan 1 sampai tak hingga 4/1-nya dihilangkan 3/n. Nah, sedangkan di sini 4/3 n kalau kita jabarin ya, n-nya kan mulai dari 1 berarti 4/3 tambah 4 dibagi 3 kuadrat tambah 4 dibagi 3/3 tambah sampai tak hingga. Atau bisa kita faktorin jadi 4 dikali 1/3 tambah 1/3 kuadrat tambah 1/3/3 tambah bla bla bla. Yang ini itu kan deret geometri tak hingga. Geometri tak hingga dengan rasio atau R-nya itu jelas bahwa dia rasionya adalah 1/3 yang kurang dari 1. Jadi dia konvergen. Dan akibatnya konvergen gitulah. Nah, jelas ini dia konvergen. Maka karena yang ini konvergen, yang ini juga konvergen. Jadi n sama dengan 1 sampai tak hingga 4/3 n tambah 1 konvergen juga. Jadi kita cukup pakai prinsip informal 1. Mungkin ini gampang, cuman nyari idenya sebenarnya yang kadang itu susah. Kemudian kita coba yang B. Itu disuruh nyari jumlahan deret. Jadi dari K sama dengan 1 sampai tak hingga 7/3 K ya. Ditambah 6 K plus 3, K plus 4. K plus 4. Oke, di sini kita bisa caranya, mungkin aku coba di sini aja lah ya. Nah ini, bahwa ketika kita punya deret yang dijumlahkan kayak gini, kita bisa coba kayak gini aja, diasumsikan keduanya konvergen dan kita bisa bikin kayak gini, kita pisah gitulah. Maka ketika 7/3 K itu nanti bakal membentuk deret geometri tak hingga. Itu mulai dari 7/3 tambah 7/3 kuadrat tambah 7/3 dan seterusnya. Di sini A-nya 7/3 dan R-nya yaitu 1/3. Dan ingat bahwa di deret geometri tak hingga itu
itu A dibagi 1 min R, yaitu 7/3 dibagi 1 min 1/3. Dapat nanti 7/3 dibagi 1 min 1/3, yaitu dapatnya 2/3, atau 7/3 dikali 3/2. Tiganya coret, dapat 7/2. Jadi yang ini udah dapat, yaitu 7/2. Dan yang ini itu kita coba bahwa dia itu bisa kita faktorin, bukan faktorin, apa ya, dipecah gitulah, kayak di integral fungsi rasional kalau nggak salah. Jadi dia bisa kita pecah kayak gini. 6/k+3 dikali k+4 itu bakal sama kayak 6 dikali 1/k+3 dikurang 1/k+4. Nah, ini dinamakan sebagai deret teleskopik. Jadi ketika kita masukin ya, K-nya itu mulai dari 1, kita bakal dapat di sini 6 dikali 1/4 min 1/5, tambah 1/5 min 1/6, tambah 1/6 min 1/7, sampai di sini 1/k+2 min 1/k+3, 1/k+3 min 1/k+4, dengan K-nya menuju tak hingga. Jadi di sini 1/5 bisa kita coret, ini juga bisa kita coret, 1/7-nya juga bisa kita coret, ini juga nanti, ini juga, tinggal ini aja. Jadi 6 dikali 1/4 min 1/k+4. Ketika K-nya menuju tak hingga, dia yang ini menuju 0. Ini 0, jadi bisa kita hilangin aja. Jadi ini dapat 6/4, yaitu 3/2. Jadi ketika dijumlahin, bakal dapat 7/2 tambah 3/2, yaitu 10/2. Atau 10/2 itu sama dengan 5. Kayak gitu. Di sini ada pertanyaan mungkin? Teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung raise hand aja ya. Oke, silakan. Oh, baik Mas, izin bertanya. Tadi saya masih bingung yang buat nomor yang bagian A itu tadi kok bisa dapat ide. Kalau misalnya sama kayak bentuk deret lainnya gitu, Mas. Bagian A ya. Sorry, putus-putus tapi. Oh iya, yang bagian A itu Mas, itu bisa dapat ide kalau sama kayak deret lainnya itu gimana ya Mas? Terima kasih. Sebenarnya gimana bisa dapat idenya itu ya kita latihan sih. Kita banyak-banyak latihan biar bisa dapat ide. Kenapa tadi kok kita pakainya prinsip informal 1? Karena di sini itu ada 1 di sini. Ini ada konstan 1. Jadi 1-nya bisa kita hilangkan. Nah, mungkin selain pakai prinsip informal 1, kita juga bisa pakai uji lain. Dan mungkin ini sebenarnya di buku yang baru itu nggak ada sih. Kalau buku yang lama itu ada. Jadi ketika deret dari UK, mungkin gini aja ya. Mungkin gini, UK kurang dari apa ya, UVK, dan ketika untuk setiap K dan VK kurang dari sama dengan lain. Sorry, bukan VK-nya aja. Dan deret VK itu konvergen. Deret VK konvergen, maka deret UK juga konvergen. Ini ada di buku matematika 2 yang lama sih sebenarnya. Di yang baru nggak ada. Jadi kalau yang ini kita bisa pakai gini. 4/3 pangkat n plus 1 itu pasti bakal kurang dari 4/3 pangkat n. Kenapa begitu? Karena kita punya misal gini ya. 4 dikali 3 pangkat n kan kurang dari 4 dikali 3 pangkat n ya. Ditambah 4. Ini sesuatu yang benar.
Maka ketika kita bagi, nanti ini bisa kita faktorin dulu ya. 4 dikali 3 pangkat N plus 1. Nah, nanti bakal dapat informasi kayak gini. Nah, ini sebagai VK-nya, yang ini sebagai UK. Woi, oke. Di sini UK, yang sini VK. Nah, ini VK itu jelas bahwa dia itu dari geometri Taingga. Yang ini dia kurang dari VK-nya. Dari geometri Taingga itu konvergen, dan maka yang sini juga konvergen. Jadi intinya buat nyari ide ya, dapat idenya ya banyak-banyak latihan soal sih sebenarnya. Ini nanti kalau bingung-bingung, ini ntar kan ada pembahasan ya. Pembahasan nanti aku share, terus di sini juga ada ini ya, ini bisa diklik sebenarnya. Ini sebenarnya mengarah ke IG ku sih. Ntar bisa kita DM-an aja nggak apa-apa. Kontak aku aja, nggak apa-apa nanti. Mungkin kalau ada pertanyaan lebih lanjut. Ini kayak gitu, ada pertanyaan lain mungkin dari kamu atau dari yang lain? Kalau dari saya sudah, Mas. Terima kasih. Oke. Yang lain adakah? Kalau nggak ada, mungkin aku coba cari. Ini ada sih yang mirip di soal nomor berapa ya? Sesi 2 kali ya. Nah, ini uji perbandingan ini nanti. Di sini yang A itu disuruh nyari konvergensi barisan. Kalau konvergensi barisan itu kita langsung aja cari, misal ada barisan ya, barisan AN lah. Tinggal kita cari aja limit N menuju tak hingga dari AN itu berapa. Kalau dia itu menuju tak hingga nanti atau minta hingga, berarti dia tidak konvergen atau divergen. Tapi kalau nanti menuju nilai tertentu, dia bakal konvergen. Kita coba limit N menuju tak hingga, N dikali sin pi per N. Nah, ini kita bisa misalin bahwa seper N itu sama dengan X lah. Jadi ketika N-nya itu menuju tak hingga, maka X-nya bakal menuju 0. X menuju 0 ketika N menuju, jika N menuju tak hingga. Jadi nanti limit X menuju 0, ini adalah, karena N berarti ini seper X dikali sin pi X ya. Karena ya dia kan ini ya, seper N kan X, berarti pi dikalikan X. Oke. Ini kan sama kayak bentuk gini. Limit X menuju 0 sin AX per X, yang hasilnya itu adalah A. Itu mungkin di matematika 1 kali ya. Jadi di sini karena A-nya itu pi, berarti hasilnya adalah pi di sini. Nah, selanjutnya buat nyari yang kedua, kita tinjau bahwa ketika ada limit N menuju tak hingga AN BN, itu bakal sama kayak limit N menuju tak hingga AN kali limit N menuju tak hingga kali BN. Nah, di sini kita bisa bikin AN-nya itu adalah, kan ini N kuadrat, sebentar, limit N menuju tak hingga N kuadrat per 2N plus 1 dikali sin pi per N ya. Nah, ini bisa kita jabarin jadi limit N menuju tak hingga
N dibagi 2N plus 1 dikali limit N juta hingga N dikali sin pi per N. Nah, di sini kalau N-nya juta hingga kan kita bisa bikin gini ya, limit N juta hingga, mungkin di matematika 1 kita bagi dengan seper N, berarti ini 1 dibagi 2 tambah seper N, dikali, yang ini tadi adalah pi. Nah, kalau N-nya juta hingga, yang ini kan menuju 0. Berarti ini tinggal setengahnya aja, setengah dikali pi, yaitu pi per 2. Jadi kayak gini. Mungkin ada pertanyaan di sini? Bagian A. Bagian B itu kita coba ini aja. Nggak ada ya? Nah, oke. Di bagian B itu kita disuruh nyari jumlahan, konvergensi ya. Kita disuruh mencari konvergensi dari 2 pangkat N, sin kuadrat 5N, dibagi 4 pangkat N, tambah cos kuadrat N. Nah, di sini kita bisa cek ya, bahwa sin kuadrat 5N itu kan ada dari 0 sampai 1. Ini nilainya pasti dari 0 sampai 1. Maka ketika kita kalikan 2 pangkat N, maka 2 pangkat N sin kuadrat 5N ini bakal kurang dari sama dengan 2 pangkat N. Kurang dari 2 pangkat N. Kita kalikan kedua lawan sama 2 pangkat N. Karena 2 pangkat N pasti positif, nggak mengubah tanda. Kemudian ketika kita punya cos kuadrat N, itu kan juga kurang dari antara 0 sampai 1 nanti. Kemudian ketika ditambah 4 pangkat N, ditambah mungkin tambah 4 pangkat N di sini, 4 pangkat N tambah cos kuadrat N. Ini satunya nggak ada masalah ya di sini, nggak kita hiraukan. Dan nanti kita bakal dapat di sini seper 4 pangkat N tambah cos kuadrat N kurang dari sama dengan seper 4 pangkat N. Nah, ini tadi yang aku maksud sebagai uji perbandingan tadi. Jadi di sini kita bakal bandingin. Di sini kita tahu bahwa 2 pangkat N sin kuadrat 5N dibagi 4 pangkat N tambah cos kuadrat N bakal kurang dari sama dengan 2 pangkat N per 4 pangkat N. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya, jadi setengah pangkat N. Nah, yang ini itu jelas deret geometri. Nah, enggak, jadi dia jelas konvergen. Maka yang sini otomatis ini juga konvergen. Karena yang ini konvergen. Jadi ini pakai uji perbandingan. Uji perbandingan. Ini sebenarnya ada di matematika 2 yang tahun lalu. Nggak tahu kenapa kok di buku tahun ini nggak ada. Mungkin nggak gitu untuk yang ini. Ini idenya sih yang susah buat nyarinya. Tapi kalau ada bentuk-bentuk yang intinya tips dari aku kayak gini. Kalau ketika kita ketemu bentuk-bentuk yang agak nggak jelas ini, terutama pecahan ya, itu coba cari-cari apakah bisa kita pakai uji perbandingan kayak gini. Kita cari deret lain lah, biasanya deret geometri sih. Apakah bisa kita cari kayak gitu? Kalau bisa berarti dia nanti bakal bisa ketemu lah jawabannya. Oke, mungkin kayak gitu ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ini di sesi 2, sesi 1 itu udah tadi, sesi 1 udah semuanya. Ini di sesi 2, di sesi 3, mungkin di sesi 2 aja lah, sesi 2 dulu.
Nah, aku punya suatu, ini mungkin nanti bisa dibaca aja ya, yang ini, yang nomor 5 sesi 2. Dan kalau kurang paham nanti bisa tanya-tanya ke aku. Nomor 5 sesi 2 ini kan bentuknya kayak gini ya. Seperti dikali lengkap pangkat P. Nah ini kan kalau misal kita lihat ya bahwa misal super X, ln X, pangkat P. Ini ketika kita misalnya U sama dengan ln X, maka du per dx nanti sama dengan super X. Atau du sama dengan super X dx. Nah, karena ini super X, ini ln X, nanti kita bakal pakai yang namanya uji integral. Jadi, kalau yang kayak gini, bentuk kayak gini, ketika yang salah satu itu bisa sebagai turunan dari yang lain, itu nanti kita ujinya pakai uji integral. Jadi yang ini kita pakai uji integral, batasnya ya kita ngikutin aja batasnya yang ini, pakai dari 2 sampai tak hingga gitu. Nggak apa-apa. Nanti tinggal dibaca-bacalah di sini. Terus aku mungkin mau bahas yang sesi 3, nomor 4 sama 5. Oke, yang nomor 4. Ini kita punya barisan AN 1 per N kuadrat tambah 3 per N kuadrat sampai 2N 1 N kuadrat. Kita cari 5 suku pertama dan dapatkan limit N menjuta hingga AN. Mungkin kita sederhanain dulu aja. Ini kalau kayak gini kita sederhanain dulu, AN-nya kayak gimana? AN itu kan sama dengan 1 tambah 3 tambah 5 tambah bla 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 sampai 2N min 1 dibagi N kuadrat. Nah ini itu dari aritmatika. Dari aritmatika dengan beda yaitu 2 di sini. Plus 2 kan. Dan jumlahnya itu karena di sini sampai N berarti N per 2 dikali suku pertama itu adalah 1 ditambah sampai suku terakhir. Tambah 2N min 1. Kan kalau dari aritmatika kan N per 2 jumlahnya dikali U1 tambah UN. Di sini kita bagi dengan N kuadrat. Dan di sini yang atas kita punya N per 2 dikali 2N dibagi N kuadrat. Coret-coret, N-nya habis semuanya, tinggal 1 aja. Jadi ini AN sama dengan 1 untuk setiap N. Jadi dia barisan yang konstan. Jadi 5 suku pertamanya nanti A1 ini bakal sama dengan A2, bakal sama dengan A3, sama dengan A4, sama dengan A5, sama dengan 1. Dan limitnya karena dia menuju hingga AN-nya sama dengan konstan ya. Nah, N-nya kan 1, berarti ya udah dia juga 1. Simple di sini. Terus untuk yang B, kita disuruh nyari AN tambah BN. AN kali BN sama AN per BN. Nah di sini kita tinggal ya kaliin aja 1 per 1 gitu. Bukan dikaliin sih, dioperasiin 1 per 1. Mungkin kalau aku perlihatkan di sini itu di sesi berapa? Sesi 2 ya. Di sesi 2 ke sesi 3, sesi 3. Jadi ada 2 soal yang kita nggak bahas nih. Oke. Nah ini AN tambah BN nanti ketika kita jumlahin 0 tambah 1, 1 tambah 0, nanti 1, 1, 1, 1 terus. Jadi dia barisan yang konstan sehingga konvergen ke 1. Terus ketika dikaliin 0 kali 1, 1 kali 0, 0 kali 1 lagi, ini bakal 0 semua. Jadi dia ke 0 juga konvergen. Terus yang ketiga AN per BN 0 per 1 yaitu 0 per 1 nanti dapat dia 0, sedangkan 1 per 0 ini tidak terdefinisi.
Jadi dia nggak bisa ditentukan konvergensinya. Kayak gitu. Mungkin ada pertanyaan di soal nomor ini? Kalau nggak ada, kita bahas lagi satu soal di sini. Terkait, mungkin aku langsung aja di sini ya. Jadi kita punya fungsi yaitu 1/1 min AX. Dan kita disuruh nyari deret Maclaurin-nya gitu. Nah, deret Maclaurin itu didefinisikannya ini. Jadi jumlahan dari turunan ke K dan nilainya di X sama dengan 0 dibagi K faktorial dikalikan X pangkat K. Ini jumlahannya. Jadi kita cari dulu turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, dan seterusnya yang nilainya 0 gitu. Yang di X sama dengan 0. Fx-nya 1/1 min AX. F aksen X, nanti kita punya gini, 1 min AX, pangkat min 1 ya. Ketika diturunkan, berarti kan min 1, dikali 1 min AX, pangkat min 2, dikalikan turunan dalamnya, yaitu min A. Berarti dapat A/1 min AX kuadrat. Ini juga dapat nanti, kalau diturunin lagi ya, dapatnya ini. Dan kalau kita turun sebanyak K kali, nanti bakal dapat A dikali 2A dikali 3A sampai KA. Ini bisa kita sederhanakan sebagai K faktorial dikali A pangkat K. Yang ini 1 min AX pangkat K plus 1 nanti. Karena ini kan turunan ketiga nanti pangkat 4. Turunan kedua nanti pangkat 3. Turunan ke K berarti pangkat K plus 1. Nah, kalau kita masukin X-nya sama dengan 0, yang penyebut itu pasti 1 di sini. Jadi yang sini cuman pembilangnya aja. Ini 1, ini A dikali 2A, A dikali 2A dikali 3A, dan ini K faktorial dikali A pangkat K nanti. Nah, tinggal kita masukin aja di sini. F0 tambah F aksen 0X, yaitu A dikali X, F double aksen 0, 2 faktorial dikali A kuadrat, dibagi K faktorial, yaitu 2 faktorial dikali X kuadrat. Dan seterusnya nanti K faktorial A pangkat K per K faktorial X pangkat K. Ini coret nanti, coret. Ya udah, ini dapat 1 tambah AX tambah X kuadrat tambah X pangkat K tambah sampai K hingga ini nanti. Jadi ini jumlahan dari K sama dengan 0 sampai K hingga AX pangkat K. Jadi nanti kayak gini. Nah, ini cara pertama, dan cara kedua aku kurang tahu apakah ini boleh dibenarkan, tapi harusnya nggak apa-apa. Jadi kita punya bahwa deret Maclaurin yang jelas ya, 1 min X ini udah familiar sih sebenarnya. Udah apa ya? Udah banyak diketahui lah. 1 plus X kuadrat plus X pangkat 3 plus sampai K hingga, itu bisa kita nyatakan sebagai kayak gini. Nah, kalau kita pakai metode substitusi, kita tinggal ganti aja X-nya sama AX. Jadi kita dapat di sini 1 tambah AX kuadrat tambah AX pangkat 3 tambah dan seterusnya. Dan di sini juga sama. Jadi AX pangkat K. Gitu aja. Ini cara yang jauh lebih mudah sebenarnya. Harusnya dibolehin di sini. Jadi ya kayak gitu. Terus untuk nyari ini deret Maclaurin dari 1/1 min AX kuadrat, itu kita pakai turunannya aja. Kita turunin satu-satu. Di sini AX pangkat K, kita turunin jadi KA dikali AX min K min 1 nanti. Karena kan AX pangkat K lah. K-nya turun. Kemudian dikali AX pangkat K min 1 dikali turunan dalamnya, yaitu A. Dapat KA dikali AX pangkat K min 1. Nah, kalau kita turunin kedua ruas, nanti kita dapat ini D per DX. Ini kan tadi A per 1 min AX kuadrat. Yang ini KA dikali AX pangkat K min 1. Dan di sini A-nya ini kan konstan, jadi bisa kita keluarkan A-nya
kemudian nanti bisa kita coret. Jadi kita dapat 1 per 1 min AX kuadrat itu sama dengan K dikali AX pangkat K min 1. Sama dengan, kalau kita masukin ya, ketika K-nya 0, nanti 0, kemudian tambah, ketika K-nya 1, nanti kita dapat 1 dikali AX pangkat 0, yaitu 1, ke sini, tambah ini 2, dikali AX pangkat 2 min 1, ke sini, dan seterusnya. Kayak gitu. Mungkin di soal ini ada pertanyaan kah? Atau di soal-soal yang sebelumnya mungkin? Jadi teman-teman yang ada pertanyaan atau kurang paham mengenai penjelasan tadi bisa langsung raise hand ya. Oke, mungkin kalau udah nggak ada ya, mungkin aku cukupin aja. Cukupin aja. Makasih teman-teman dan makasih yang udah hadir. Makasih juga buat Himatex yang udah ngadain modern tutorial buat ya bantu teman-teman yang mengambil matematika 2 di sini. Dan semangat teman-teman buat EAS-nya. Matematika 2 masih agak lama sih, masih bisa banyak-banyak belajar lagi, dan ya buat yang ada di minggu ke-15 ya semangat aja. Dan jaga kesehatan karena kalau EAS nyusul belum tentu bisa nyusul sih. Jadi jaga kesehatan teman-teman. Oke, mungkin itu aja. Aku balikin ke Lintang ya. Makasih. Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka bisa kita tutup acara ORES tutorial pada sore hari ini. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Zaki selaku tutor yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dan memberikan ilmunya kepada teman-teman di sini. Jadi semoga informasi dan ilmu yang diberikan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman 2021 saat mengerjakan EAS nantinya. Jadi sebelum menutup acara pada sore hari ini, kepada teman-teman yang ada di Zoom bisa menyalakan kameranya terlebih dahulu karena kita akan memasuki sesi dokumentasi. Untuk sesi dokumentasi saya serahkan kepada operator. Baiklah, untuk sesi dokumentasi mohon on cam dulu ya. Akan diberikan waktu. Baiklah, sepertinya kita akan memulai sesi dokumentasinya. Jadi, siap-siap 3, 2, 1. Baiklah, sudah sesi dokumentasi sudah selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk operator. Kepada teman-teman 2021, sebelum meninggalkan Zoom, jangan lupa untuk mengisi link feedback yang telah dikirimkan di kolom chat, karena nantinya pembahasan soal yang telah dijelaskan tadi dan juga record Zoom ini akan dikirimkan kepada teman-teman yang mengisi link feedback. Baik, karena tadi diawali dengan berdoa, langkah baiknya kita akhiri dengan berdoa pula. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Recording stopped. Amin, amin, tiada kata cukup dalam berdoa. Baik teman-teman, ORES tutorial sore hari ini telah berakhir. Saya Lintang selaku MC mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan salah kata. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin live dulu ya. Ya, terima kasih banyak Mas Mbak. Terima kasih Mas Mbak.